Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan Gele. Kali ini saya mendapatkan cerita yang dialami oleh narasumber saya. Bermula ketika saya ditinggalkan keluarga saya, pergi ke salah satu perbelanjaan. Dari situlah kejadian aneh bermunculan. Dan ini menjadi salah satu cerita horor yang saya angkat kali ini. Lanjut dengarkan dan tonton terus cerita ini sampai selesai. Siapkan headset Anda ya, supaya ceritanya lebih mengena. Rumah kami tidak terlalu besar. Rumahku terdiri dari ruang belakang dan ruang utama. Ruang belakang terdiri dari dapur, tempat makan, musola, kamar mandi, dan tempat mencuci atau menjemur. Sedangkan ruang utama terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, 3 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. Antara ruang belakang dan ruang utama dipisahkan oleh sebuah kaca besar sebagai pengganti tembok. Pada suatu pagi di hari Minggu, aku terbangun dan langsung menonton TV yang bersebelahan dengan kaca besar. Itu merupakan tempat favoritku untuk menonton TV. Ruangan dingin dan TV yang besar membuat sensasi menonton menjadi nyaman. Saat sedang asik menonton, tiba-tiba ibuku mengajakku untuk pergi berjalan-jalan sembari berbelanja bulanan. Namun aku menolak, padahal kakak dan adikku semua ikut. Ketika semuanya pergi dan suara mobil terdengar menjauh, saat itu suasana menjadi sangat sunyi. Rumah kami memang berada di sebuah perumahan dinas yang dimiliki BUMN, yang letaknya bisa dibilang di tengah hutan, sehingga jarang ada orang yang lewat pada malam hari. Entah berapa lama aku menonton TV, aku merasa mengantuk. Mataku semakin berat. Duh, ngantuk banget, gila. Tumben, padahal masih pagi banget, ucapku. Entah karena apa, tiba-tiba aku merasa sedikit merinding, dan ruang terasa sangat dingin. Duh, ada apa nih? Ucapku dalam hati. Karena merasa tidak enak, maka aku memilih untuk beranjak dari ruang keluarga menuju kamar tidur. Karena memang sudah sangat mengantuk, berbaringlah aku di kasur dan kupeluk erat guling kesayanganku. Kemudian aku mengambil handset dan memasangkannya ke HP yang sudah kusiapkan untuk mendengarkan lagu agar membantuku untuk terlelap. Ke Jakarta aku akan kembali. Sebuah lagu dari Ghost Blues menemaniku saat itu. Namun tiba-tiba aku mendengar seperti ada yang mengetuk pintu jendela dari luar. Aku lepas handset untuk memperhatikan jendela. Namun tidak ada apa-apa. Maka aku pasang kembali handset dan mendengarkan lagu lagi. Entah kenapa dengan lagu itu aku menjadi berpikir dan saling menghubungkan kejadian saat menonton TV dan ketukan di jendela itu. Semakin aku berusaha melupakannya, maka semakin aku memikirkannya. Aku merasa sangat ketakutan dengan mata yang masih terpejam. Aku tidak berani untuk membuka mata dan melihat sekitar. Singkat cerita, dengan berakhirnya lagu itu, tiba-tiba musik player di HP ku berhenti. Maka aku buka mata. HP ku ada di sebelah badanku. Seperti ada sesuatu. Karena hanya sekejap, maka aku mencoba beranikan diri untuk melihat kembali ke cermin itu. Namun tidak ada apa-apa. Hayalan aja, pikirku. Aku kembali mendengarkan lagu. Saat sedang asik, tiba-tiba terasa seperti ada gempa bumi. Kasurku bergoyang, tidak terlalu kencang, namun sangat terasa. Aku membuka mata dan tidak sengaja menatap ke arah cermin.
Di sana aku melihat sebuah bayangan, tepat di sela-sela antara kasur dengan jendela yang berada di belakangku. Aku tengok ke belakang perlahan, namun tidak ada apa-apa. Aku kembali melihat ke cermin. Sosok bayangan putih itu masih di sana. Aku terpaku, mati rasa, tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa menatap mata hantu tersebut. Sebuah wajah pucat, tatapan kosong, seakan menatap langsung ke arah mataku. Rambutnya yang panjang terurai acak-acakan semakin membuat dirinya menakutkan. Aku berusaha untuk bergerak tetapi tidak bisa. Ingin berteriak namun tidak bisa. Aku yang kurang mendalami agama tidak bisa berdoa apa-apa selain meminta kepada Tuhan untuk menyelamatkanku dari makhluk gaib itu. Tiba-tiba dia berteriak sangat kencang. Suara yang keras dan melengking itu seakan menusuk ke telingaku. Bulu kuduku mulai berdiri. Aku bergetar ketakutan. Aku melihat dia seperti memegang kepalaku. Padahal aku tidak merasa kepalaku dipegang. Aku melihat kepalaku yang telah dipegang hantu tersebut patah karena ditarik ke belakang hingga keluar darah dari hidung. Tiba-tiba aku terbangun dengar keringat di sekujur badanku. Aku terengah-engah dan ketakutan. Aku memegang tubuhku dan bersyukur semuanya hanya mimpi. Aku mengambil HP dan melihat lagu yang diputar masih sama, yaitu Telaga Sunyi yang dinyanyikan oleh Koes Plus. Aku segera keluar kamar dan berdiam diri di depan rumah untuk menenangkan hati. Lalu datanglah sebuah mobil. Ya, itu adalah keluargaku. Mereka tidak jadi belanja karena mal terdekat sudah penuh, sehingga memutuskan kembali ke rumah. Aku menceritakan kepada ayah dan ibuku tentang mimpi yang kualami. Mereka menyarankanku untuk belajar dan mendalami ajaran agama, dan tidak lupa untuk berdoa sebelum melakukan sesuatu. Dan sekian dulu cerita dari saya. Jika kalian memiliki pengalaman horor misteri, silahkan hubungi saya melalui Instagram atau email saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat menceritakan kisah misteri horor lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.